bosku. Nah, maaf ya tadi kemarin saya nggak bikin video untuk bosku karena ya beberapa banyak masalah gitu bosku. Ya mulai dari masalah keluarga dan terus tadi saya juga bikin tugas gitu banyak ya bosku, jadi maaf banget ya. Dan saya juga terkejut tadi lihat kok nggak ada yang nonton ya video saya, dan disitu kayaknya patah semangat gitu deh ya. Tapi karena beberapa banyak netizen dari channel-channel lain yang uh, membalas komentar aku di channel-channel lain itu, mereka meminta aku tuh selalu semangat bikin video, selalu semangat pasti aku bisa bikin channel aku bagus. Dan karena mereka aku mau bikin video lagi, tapi kalian tolong share ya video aku biar channel kita ini ya berkembang bosku. Kayak channel Mas Baim Wong itu, aku nggak nyangka banget kalau Mas Baim Wong itu bisa sampai kayak gitu. Kenapa sih, kalian pasti bertanya, dari mana sih dia dapat uang padahal dia kan cuma syuting. Nah, gaji dia itu dari YouTuber itu miliaran. Aku kasih tahu sama kalian, miliaran. Dari situ dia dapat bisa beli handphone, borongan, motor, beli gitu. Nah, dari situ tuh dia bisa berbagi. Nah, kalau kalian juga bantu channel aku, ya aku juga bisa seperti Mas Baim ya. Itu pun tergantung dari netizen kayak kalian ya bosku. Oke, selamat menonton cerita aku yang di part ke-7 ya bosku. Nah, nanti ada beberapa part lagi itu akan tayang nantinya. Oke bosku, mungkin itu aja bosku. Bye bye bosku. Hai bosku, ketemu lagi kita di channel Media Super Ganda dengan aku Herman Saleh. Di video kali ini bosku, saya akan melanjutkan cerita tentang pengalaman saya. Oke, silahkan bosku subscribe. Tolong subscribe channel ini, support dan like dan share ke semua media sosial bosku, biar channel ini berkembang dengan pesat seperti channel-channel lainnya, seperti channel Baim Wong dan channel Deddy Kombuzer. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, di part ke-7 ini akan saya beri judul Bahagianya Aku dan Ayahku. Setelah beberapa bulan sekolah seperti biasanya, tugasku selalu masuk. Sekolahku lancar, tidak ada masalah apapun. Semua peralatan, semua buku lengkap. Setelah beberapa bulan, singkat cerita, ujian semester pun tiba. Dan aku pun menyiapkan persyaratannya. Persyaratannya sama seperti sewaktu aku kelas 1. Membayar uang kas dan membayar uang komite.
Setelah aku membayar kedua persyaratan itu, aku pun mendapatkan nomor. Setelah aku mendapatkan nomor, aku pun pulang ke rumahku. Seperti biasa, aku selalu membantu ibu tiriku. Dari pagi, aku mulai menyapu rumah. Setelah menyapu rumah, aku menyuci piring. Karena ibuku memiliki warung. Setelah menyuci piring, aku menyuci motor ibu tiriku. Tetapi aku tidak boleh bermain dengan teman-temanku lagi. Aku hanya duduk di rumah, termenung, karena tiupan angin yang begitu sejuk mengenai tubuhku. Aku selalu merasa mengantuk di saat aku termenung. Keesokan paginya, ujian pun akan segera dimulai. Dan malam tadi pun, aku sudah menghafal semua pelajaran yang diujiankan hari itu. Ujian hari itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Aku tidak pintar dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pelajaran yang aku suka adalah seni budaya, karena aku suka sekali dengan melukis, menggambar, kaligrafi, dan sejenisnya. Setelah seminggu aku mengikuti ujian, singkat cerita, hari Minggu pun tiba untuk libur. Di hari libur, sama seperti sebelumnya, aku membantu ibuku. Singkat cerita, keesokan harinya, kami mulai sekolah seperti biasa. Hingga beberapa hari, guru pun membagikan rapor bayangannya. Di situ kulihat nilaiku cukup bagus, tetapi peringkatku belum mencapai yang diharapkan oleh ayahku. Aku mendapatkan peringkat 13. Setelah itu, aku pun menyambung belajar ke dalam kelas. Setelah beberapa jam, waktu pulang pun tiba. Saat ku pulang, ku berikan raporku pada ayahku. Di situ ayahku marah karena aku mendapatkan peringkat tidak 10 besar. Dan aku hanya terdiam karena aku tidak bisa apa-apa. Setelah satu hari tersebut, keesokannya dan beberapa bulan, aku sekolah seperti biasa kembali. Tapi ada suatu hari, aku sangat menyenangkan. Suatu hari itu aku sangat suka, karena di hari itu ada pelajaran seni budaya.
Dan pelajaran itu gurunya menyuruh untuk menggambar, dan aku sangat senang sekali. Setelah beberapa bulan, singkat cerita, kami pun memasuki waktu ujian kembali, yaitu ujian semester. Aku pun mengikuti persyaratannya. Persyaratannya juga sama seperti sebelumnya, harus membayar uang kas dan uang komite. Dan keesokannya aku menolong ibuku seperti hari libur biasanya. Dan keesokannya, singkat cerita, aku pun ujian. Dan singkat cerita, beberapa minggu aku selesai ujian. Kami pun masuk sekolah, tapi kami tidak belajar. Setelah beberapa seminggu, dan pada hari Sabtu, rapor pun dibagikan oleh para guru kepada siswa-siswi. Di situ aku sangat berharap sekali aku bisa mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Pada saat diumumkan di lapangan, ternyata aku tidak ada mendapatkan. Dan setelah pengumuman itu selesai, dan semua barisan siswa pun dibubarkan, dan kami pun disuruh masuk ke kelas untuk dibagikan rapor. Dan ternyata aku mendapatkan peringkat 8. Di situ aku sangat senang. Rasanya itu tidak mungkin. Setelah aku mendapatkan peringkat 8 dalam kelas, aku pun segera pulang dan tak sabar untuk mengatakan pada ayahku. Setibanya di luar, aku selalu menunggu teman atau siapapun yang aku kenal yang melewati sekolahku untuk setelah aku tiba di rumah. Singkat cerita, ayahku sangat bahagia karena aku bisa mendapatkan peringkat 8. Setelah aku mendapatkan peringkat itu, aku semakin giat dan semakin ingin mendapatkan juara 1. Dan berapa bulan aku pun menemui ujian kembali, dan nilaiku sangat bagus, tapi aku mendapatkan peringkat 10. Dan aku pun beberapa bulan, singkat cerita, mengikuti ujian kenaikan kelas. Di situ aku juga mendapatkan peringkat 10 besar. Dan setelah mendapatkan rapor, aku pun pulang. Dan libur panjang karena bulan puasa dan hari raya pun
tiba, aku pun libur dengan panjangnya. Setelah sebulan setengah aku meliburkan diri, aku pun kembali sekolah. Tiba di sekolah, aku kembali masuk ke kelas dan ditunjuklah kelasku yang sebenarnya. Aku mendapatkan kelas 9A. Di kelas 9A, aku mendapatkan teman-teman laki-laki yang nakal-nakal. Di situ aku bisa dibilang seperti orang yang akan dicaci, dibully. Tapi aku tetap bersabar. Keesokan harinya kami pun belajar, dan beberapa minggu terus belajar setiap harinya. Dan ada suatu hari, pada saat itu aku sangat merasa benci dengan temanku, karena dia menceritakan yang kotor-kotor padaku, hingga dia melihatkan punyanya pada siswa perempuan. Aku sangat tidak menyangka ada laki-laki seperti itu. Setelah beberapa hari, beberapa bulan, kami pun menemukan ujian semester ganjil. Aku mendapatkan ujian dan mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan peringkat 10. Dan ujian berikutnya mendapatkan peringkat 6. Di situ aku sangat bahagia.